لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam ajaran Islam, pembahasan mengenai tanda-tanda besar menjelang kemunculan Imam Mahdi selalu disampaikan sebagai rangkaian peristiwa panjang yang saling berkaitan, bukan potongan kejadian yang berdiri sendiri. Para ulama menekankan bahwa kemunculan Imam Mahdi adalah bagian dari sunatullah dalam perjalanan sejarah manusia yang terjadi ketika kerusakan di muka bumi telah mencapai puncaknya. Riwayat-riwayat ini bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, serta penjelasan para ulama terdahulu yang mengumpulkan dan meneliti kabar-kabar tentang akhir zaman dengan kehati-hatian yang tinggi agar umat tidak terjebak pada khayalan, tetapi tetap berpijak pada ilmu. Gambaran awal tanda besar menjelang kemunculan Imam Mahdi adalah kondisi dunia yang dipenuhi kezaliman dan ketidakadilan. Hal ini diriwayatkan dalam hadis yang tercantum dalam Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad yang menjelaskan bahwa bumi akan dipenuhi kezaliman sebagaimana sebelumnya dipenuhi keadilan. Makna kezaliman di sini tidak terbatas pada penindasan fisik, tetapi juga mencakup rusaknya sistem hukum, hilangnya amanah para pemimpin, serta terpinggirkannya nilai kebenaran. Manusia hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, sementara kebohongan menjadi hal yang biasa dan bahkan dianggap wajar. Para ulama menafsirkan bahwa pada masa ini, keadilan bukan hanya sulit ditegakkan, tetapi sering dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan kelompok tertentu. Seiring dengan meluasnya kezaliman, tanda besar berikutnya adalah merebaknya fitnah dalam berbagai bentuk. Hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah menggambarkan fitnah sebagai ujian berat yang mengaburkan batas antara kebenaran dan kebatilan. Pada masa ini, kebatilan disajikan dengan wajah yang menarik, sementara kebenaran tampak asing dan berat untuk diterima. Banyak manusia kehilangan pegangan agama bukan karena tidak mengetahui ajarannya, tetapi karena tekanan lingkungan dan kepentingan dunia yang begitu kuat. Para ulama menjelaskan bahwa fitnah ini bersifat berlapis-lapis, saling menumpuk, hingga seseorang yang ingin berpegang teguh pada ajaran Islam harus menghadapi cemoohan, ancaman, bahkan pengucilan. Dalam kondisi fitnah yang semakin meluas, muncul pula tanda besar berupa rusaknya akhlak manusia secara massal. Riwayat hadis yang tercantum dalam Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad menyebutkan bahwa pada akhir zaman, sifat amanah akan hilang, kejujuran menjadi langka, dan pengkhianatan dianggap hal biasa. Hubungan keluarga melemah, kasih sayang berkurang, dan manusia lebih mencintai harta serta kedudukan daripada nilai kebenaran. Para ulama tafsir akhir zaman menyugaskan bahwa kerusakan akhlak ini menjadi salah satu penyebab utama datangnya ujian besar. Karena ketika akhlak runtuh, hukum dan aturan tidak lagi memiliki kekuatan moral untuk ditegakkan. Tanda besar selanjutnya adalah meluasnya pertumpahan darah dan peperangan tanpa sebab yang jelas. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menjelaskan bahwa akan terjadi banyak pembunuhan, hingga orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama tidak mengetahui alasan mengapa peristiwa itu terjadi. Para ulama menafsirkan kondisi ini sebagai gambaran kekacauan global, di mana konflik tidak lagi dilandasi oleh pembelaan terhadap kebenaran, tetapi oleh ambisi, dendam, dan kepentingan duniawi. Perang terjadi di berbagai penjuru, menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi umat manusia, terutama bagi mereka yang lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri.
Dalam rangkaian tanda besar tersebut, wilayah Arab memiliki peran penting dalam riwayat kemunculan Imam Mahdi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa akan terjadi perselisihan besar setelah wafatnya seorang pemimpin. Perselisihan ini menyebabkan kekacauan politik dan sosial yang mendalam hingga manusia kehilangan arah dan figur yang dapat dipercaya. Dalam kondisi inilah Imam Mahdi digambarkan sebagai sosok yang tidak mencari kekuasaan, tetapi justru didorong oleh keadaan dan kehendak Allah untuk memikul amanah besar tersebut. Riwayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari ambisi, melainkan dari tanggung jawab moral dan spiritual. Sebelum baiat kepada Imam Mahdi terjadi, disebutkan pula tanda besar berupa munculnya kekuatan-kekuatan yang saling bertikai dari berbagai arah. Dalam Musnad Ahmad dan Al-Mustadrak karya Al-Hakim diriwayatkan tentang bendera-bendera yang datang dari arah timur yang terlibat dalam konflik besar menjelang akhir zaman. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan makna bendera ini. Namun mereka sepakat bahwa kemunculannya menandai fase genting dalam sejarah umat manusia, di mana pertarungan antara kepentingan dunia dan nilai kebenaran semakin nyata. Salah satu tanda besar yang paling jelas dan luar biasa adalah peristiwa pembenaman pasukan di padang pasir antara Makkah dan Madinah. Hadis tentang peristiwa ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud. Diceritakan bahwa sebuah pasukan yang berniat memerangi Imam Mahdi akan ditelan bumi secara tiba-tiba. Para ulama menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan bentuk pertolongan Allah yang nyata, sekaligus peringatan keras bagi manusia agar tidak melawan kehendak ilahi dengan kezaliman dan kesombongan. Dalam kondisi dunia yang kacau tersebut, tanda besar lainnya adalah ketimpangan ekonomi yang sangat ekstrim. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa harta melimpah, tetapi tidak membawa keberkahan. Manusia berlomba mengumpulkan kekayaan, namun lupa pada tanggung jawab sosial dan keadilan. Kemiskinan dan kelaparan terjadi di satu sisi, sementara pemborosan dan kemewahan berlebihan terjadi di sisi lain. Imam Mahdi kelak digambarkan sebagai pemimpin yang membagikan harta dengan adil, hingga hampir tidak ada lagi orang yang bersedia menerima sedekah karena kebutuhan mereka telah terpenuhi. Para ulama seperti Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim menjelaskan bahwa tanda-tanda besar ini bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti manusia, melainkan sebagai peringatan agar umat kembali kepada Allah sebelum datangnya fase yang lebih berat. Kemunculan Imam Mahdi dipandang sebagai rahmat besar, tetapi juga sebagai penanda bahwa dunia telah memasuki tahap akhir dari perjalanan panjangnya. Oleh karena itu, kisah ini bukan sekedar narasi masa depan, melainkan cermin bagi manusia untuk menilai kondisi diri dan masyarakatnya. Rangkaian tanda-tanda besar menjelang kemunculan Imam Mahdi belum berhenti pada gambaran kekacauan sosial, politik, dan ekonomi semata. Karena riwayat-riwayat hadis juga menjelaskan bahwa kerusakan tersebut akan memengaruhi kondisi spiritual manusia secara mendalam. Dalam banyak hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah, disebutkan bahwa manusia pada masa itu rajin beribadah secara lahiriah, tetapi kosong dari keikhlasan dan rasa takut kepada Allah. Ibadah dilakukan sebagai rutinitas atau simbol identitas, bukan sebagai bentuk ketundukan hati. Para ulama menjelaskan bahwa kondisi ini lebih berbahaya daripada kelalaian total, karena kemunafikan spiritual membuat manusia merasa sudah berada di jalan yang benar, padahal hatinya jauh dari kebenaran. Dalam suasana seperti itu, ilmu agama juga mengalami penyimpangan besar. Hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim menggambarkan bahwa ilmu akan diangkat bukan dengan dihapuskan dari kitab-kitab, tetapi dengan diwafatkannya para ulama. Ketika ulama yang lurus dan berilmu telah tiada, manusia mengangkat pemimpin agama yang bodoh. Lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu dan menyesatkan banyak orang.
Para ulama tafsir akhir zaman menjelaskan bahwa inilah salah satu tanda besar yang sangat berbahaya, karena kesesatan tidak lagi datang dari musuh yang jelas, tetapi dari figur yang tampak berbicara atas nama agama. Seiring dengan hilangnya ilmu yang benar, tanda besar berikutnya adalah munculnya kebanggaan berlebihan terhadap dunia dan peradaban materi. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad menyebutkan bahwa umat akan berlomba-lomba membangun bangunan tinggi, bermegah-megahan dalam harta dan penampilan, tetapi melupakan tujuan hidup yang hakiki. Para ulama menafsirkan bahwa kemajuan teknologi dan materi pada masa akhir zaman bukanlah tanda keberhasilan manusia, melainkan ujian besar yang mengungkap apakah manusia bersyukur atau justru semakin jauh dari Allah. Kemewahan yang melimpah tidak membawa ketenangan, tetapi malah memperbesar kecemasan dan persaingan yang tidak sehat. Dalam kondisi dunia yang penuh kegelisahan ini, Allah menyiapkan jalan bagi munculnya Imam Mahdi sebagai pemulih keseimbangan. Riwayat yang tercantum dalam Sunan Abu Daud menyebutkan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad dan memiliki akhlak yang mulia. Namun yang paling ditekankan dalam hadis tersebut bukanlah silsilahnya, melainkan sifat keadilannya. Ia digambarkan sebagai sosok yang lembut kepada rakyat kecil, tegas terhadap kezaliman, dan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Para ulama menekankan bahwa kehadiran Imam Mahdi bukan untuk menciptakan keajaiban instan, tetapi untuk memimpin umat kembali kepada nilai-nilai Islam yang murni. Ketika Imam Mahdi mulai dikenal dan dibaiat, perubahan besar terjadi secara bertahap. Hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad menyebutkan bahwa ia akan memerintah selama beberapa tahun dengan keadilan yang belum pernah dirasakan manusia sebelumnya. Keamanan mulai kembali, rasa takut berkurang, dan manusia dapat bepergian tanpa khawatir terhadap kezaliman. Para ulama menjelaskan bahwa masa kepemimpinan ini menjadi bukti bahwa keadilan sejati tidak lahir dari kekuatan senjata semata, tetapi dari ketakwaan dan keberanian moral seorang. Namun demikian, masa keadilan ini tidak datang tanpa ujian lanjutan. Riwayat hadis menyebutkan bahwa setelah kemunculan Imam Mahdi, dunia masih akan menghadapi fitnah besar lainnya. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan tentang munculnya fitnah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menguji keimanan manusia hingga ke akar-akarnya. Para ulama menjelaskan bahwa ujian ini menjadi pemisah antara mereka yang benar-benar beriman dan mereka yang hanya mengikuti arus keadaan. Dalam konteks ini, tanda-tanda besar menjelang dan setelah kemunculan Imam Mahdi dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh. Para ulama seperti Ibnu Katsir menegaskan bahwa kisah ini tidak boleh dipahami secara parsial atau sensasional. Setiap tanda memiliki hikmah dan tujuan pendidikan spiritual agar manusia tidak terbuai oleh dunia dan selalu siap menghadapi perubahan besar dengan iman yang kokoh. Kemunculan Imam Mahdi bukan akhir dari ujian, tetapi awal dari fase baru dalam perjalanan panjang umat manusia menuju hari kiamat. Jika direnungkan secara mendalam, seluruh rangkaian tanda besar ini menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan manusia tanpa peringatan. Kerusakan moral, fitnah, peperangan, ketimpangan ekonomi, dan hilangnya ilmu bukanlah hukuman semata, tetapi cermin bagi manusia untuk menyadari kesalahannya. Imam Mahdi hadir sebagai rahmat sekaligus ujian, karena tidak semua manusia mau menerima keadilan yang sejati, terutama mereka yang diuntungkan oleh sistem yang zalim. Narasi panjang tentang tanda-tanda besar menjelang kemunculan Imam Mahdi ini mengajarkan bahwa tugas utama manusia bukanlah menebak waktu kemunculannya, tetapi mempersiapkan diri secara spiritual dan moral. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi terpercaya menunjukkan bahwa keselamatan tidak ditentukan oleh pengetahuan tentang tanda-tanda tersebut,
melainkan oleh keteguhan iman, kejujuran, dan kesabaran dalam menghadapi fitnah. Dengan demikian, kisah Imam Mahdi menjadi pelajaran abadi bagi setiap generasi, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan selalu berusaha menegakkan keadilan dalam lingkup kehidupan masing-masing. Kelanjutan dari rangkaian tanda-tanda besar ini semakin memperlihatkan bahwa fase menjelang kemunculan Imam Mahdi adalah masa penyaringan iman yang sangat berat. Dalam berbagai riwayat hadis disebutkan bahwa pada masa tersebut, manusia terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling mencurigai dan saling memusuhi. Ikatan persaudaraan melemah, bahkan di antara sesama muslim. Hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad menggambarkan bahwa seseorang bisa memulai hari sebagai orang beriman, tetapi mengakhirinya dalam keadaan kufur. Bukan karena keluar dari Islam secara terang-terangan, melainkan karena tergoda oleh kepentingan dunia, jabatan, atau rasa aman palsu yang ditawarkan oleh sistem yang zalim. Para ulama menjelaskan bahwa perubahan iman yang begitu cepat ini menunjukkan betapa rapuhnya pegangan spiritual manusia pada masa itu. Dalam kondisi sosial yang rapuh tersebut, tanda besar lainnya adalah semakin beraninya manusia menentang hukum Allah secara terbuka. Perbuatan maksiat tidak lagi disembunyikan, bahkan dipertontonkan dan dibanggakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyebutkan bahwa rasa malu akan dicabut dari hati manusia. Para ulama menafsirkan bahwa hilangnya rasa malu ini bukan sekadar persoalan akhlak pribadi, tetapi pertanda rusaknya benteng terakhir keimanan. Ketika rasa malu hilang, manusia tidak lagi merasa bersalah atas kezaliman dan pelanggaran yang dilakukannya. Pada saat yang sama, kezaliman penguasa mencapai tingkat yang sangat tinggi. Hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud menjelaskan tentang pemimpin-pemimpin yang memerintah dengan kekerasan, menumpahkan darah tanpa hak, dan mempermainkan harta rakyat. Mereka menuntut ketaatan mutlak tetapi tidak memberi keadilan. Para ulama menyebut fase ini sebagai puncak penderitaan umat, karena kezaliman datang dari pihak yang seharusnya melindungi. Dalam kondisi seperti inilah doa-doa orang tertindas naik ke langit tanpa penghalang. Riwayat hadis juga menggambarkan bahwa sebelum kemunculan Imam Mahdi, umat Islam mengalami rasa putus asa yang mendalam. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki keadaan, tetapi selalu gagal. Hadis dalam Musnad Ahmad menyiratkan bahwa rasa lelah kolektif ini menjadi latar belakang psikologis kemunculan Imam Mahdi. Para ulama menegaskan bahwa pertolongan Allah sering datang ketika manusia telah menyadari keterbatasannya dan berhenti bersandar pada kekuatan dunia semata. Ketika Imam Mahdi akhirnya dibaiat, perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat politik, tetapi juga menyentuh dimensi batin manusia. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad menyebutkan bahwa Allah akan memperbaiki hati manusia dalam satu malam. Para ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah perubahan besar dalam kesadaran kolektif umat, di mana manusia kembali menghargai kejujuran, amanah, nilai-nilai yang sebelumnya dianggap lemah justru menjadi kekuatan utama dalam membangun masyarakat yang baru. Namun masa ini tetap tidak bebas dari tantangan. Riwayat hadis menyebutkan bahwa musuh-musuh kebenaran tidak tinggal diam. Mereka menyebarkan propaganda, kebohongan, dan ketakutan untuk melemahkan persatuan umat. Dalam Sahih Muslim dijelaskan bahwa akan muncul fitnah yang membuat seseorang bingung menentukan sikap, karena kebenaran dan kebatilan tampil dengan wajah yang sangat mirip. Para ulama menekankan bahwa pada fase ini, ilmu dan kebijaksanaan sangat dibutuhkan agar umat tidak terjebak dalam emosi dan reaksi sesaat. Tanda besar lainnya yang menyertai fase ini adalah perubahan besar pada alam dan lingkungan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyebutkan tentang kekeringan, kelaparan, dan bencana yang silih berganti. Para ulama menafsirkan peristiwa ini sebagai peringatan keras agar manusia tidak sombong dengan kekuatan dan teknologi yang dimilikinya. Alam seakan menjadi saksi atas keserakahan manusia dan ketidakadilan yang mereka lakukan terhadap sesama dan terhadap ciptaan Allah lainnya.
Dalam masa kepemimpinan Imam Mahdi, hadis-hadis menggambarkan bahwa keberkahan mulai turun dari langit dan bumi. Hujan turun dengan teratur, tanah menubuhkan hasilnya, dan manusia merasakan kecukupan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Riwayat dalam Musnad Ahmad menyebutkan bahwa seekor serigala dapat berjalan berdampingan dengan kambing tanpa memangsa. Para ulama menafsirkan gambaran ini sebagai simbol kembalinya keseimbangan dan hilangnya sifat buas dalam diri manusia akibat keadilan yang ditegakkan. Semua rangkaian tanda besar ini, sejak sebelum hingga sesudah kemunculan Imam Mahdi, menunjukkan satu benang merah yang jelas, yaitu bahwa sejarah manusia bergerak menuju puncak ujian sebelum datangnya keadilan besar. Kisah ini bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu semata, tetapi untuk membentuk kesadaran bahwa iman harus dipelihara dalam kondisi apapun. Para ulama menegaskan bahwa orang yang selamat bukanlah mereka yang paling banyak mengetahui tanda-tanda akhir zaman, tetapi mereka yang paling konsisten menjaga kejujuran, kesabaran, dan ketakwaan. Narasi panjang tentang tanda-tanda besar menjelang kemunculan Imam Mahdi ini masih dapat terus dilanjutkan, karena setiap riwayat memiliki lapisan makna yang dalam. Namun satu hal yang pasti, seluruh sumber Islam menekankan bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat. Imam Mahdi hadir sebagai simbol bahwa keadilan Allah tidak pernah hilang, hanya menunggu waktu yang tepat untuk ditampakkan kepada manusia yang bersedia belajar dari kesalahan masa lalu. Kelanjutan dari kisah tanda-tanda besar ini semakin menegaskan bahwa masa menjelang kemunculan Imam Mahdi adalah periode yang sangat menentukan bagi arah sejarah manusia. Riwayat-riwayat hadis menggambarkan bahwa setelah keadilan mulai ditegakkan, manusia yang sebelumnya hidup dalam ketakutan perlahan mulai merasakan ketenangan batin. Namun ketenangan ini justru menjadi ujian baru, karena tidak semua manusia siap hidup dalam keadilan. Sebagian orang yang selama ini diuntungkan oleh kekacauan merasa terancam lalu berusaha menentang perubahan dengan berbagai cara. Para ulama menjelaskan bahwa inilah sunatullah dalam setiap perubahan besar, yaitu selalu ada perlawanan dari pihak yang kehilangan kepentingan duniawinya. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, dijelaskan bahwa Imam Mahdi akan menghadapi tantangan dari dalam umat sendiri. Bukan semua orang yang mengaku beriman benar-benar menerima kepemimpinannya dengan ikhlas. Ada yang mematuhinya secara lahiriah, tetapi hatinya dipenuhi kebencian dan kedengkian. Para ulama menafsirkan bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa penyakit hati adalah fitnah yang paling sulit disembuhkan. Bahkan ketika keadilan telah ditegakkan secara nyata, tanda besar lain yang menyertai fase ini adalah perubahan cara pandang manusia terhadap dunia. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyebutkan bahwa manusia mulai menyadari betapa rapuhnya kehidupan dunia. Harta, jabatan, dan kekuasaan yang dahulu diperebutkan ternyata tidak mampu memberi rasa aman yang hakiki. Kesadaran ini membuat sebagian manusia kembali mendekat kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Para ulama menjelaskan bahwa inilah buah dari penderitaan panjang yang telah dilalui umat, karena penderitaan seringkali membuka mata hati yang sebelumnya tertutup oleh kesombongan. Riwayat hadis juga menggambarkan bahwa pada masa ini hubungan sosial manusia mengalami perbaikan yang signifikan. Kejujuran kembali dihargai, amanah dijunjung tinggi, dan persaudaraan dibangun di atas dasar iman bukan kepentingan. Dalam Musnad Ahmad disebutkan bahwa orang yang lemah mendapatkan haknya tanpa harus meminta, dan orang yang kuat menahan diri dari kezaliman. Para ulama menafsirkan kondisi ini sebagai bukti bahwa keadilan yang ditegakkan dengan landasan iman mampu mengubah struktur masyarakat secara menyeluruh. Namun demikian, dunia belum mencapai akhir perjalanannya. Hadis-hadis sahih menjelaskan bahwa setelah masa keadilan Imam Mahdi, umat manusia masih akan menghadapi ujian yang lebih besar lagi. Para ulama menegaskan bahwa tanda-tanda besar ini adalah rangkaian yang berkesinambungan, bukan puncak terakhir. Kemunculan Imam Mahdi adalah pengantar menuju fase akhir zaman yang lebih luas, di mana iman manusia akan diuji pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam konteks ini, tanda-tanda besar menjelang kemunculan Imam Mahdi dipahami sebagai pelajaran sejarah yang hidup. Ia mengajarkan bahwa kezaliman tidak akan bertahan selamanya, tetapi keadilan juga tidak datang tanpa pengorbanan.
Riwayat-riwayat dari Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Sahih Muslim, dan penjelasan ulama seperti Ibnu Katsir menunjukkan bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk memilih posisi moralnya. Apakah mereka akan menjadi bagian dari kezaliman atau menjadi saksi dan pendukung kebenaran, meskipun harus menanggung risiko. Narasi panjang ini juga menegaskan bahwa harapan dalam Islam tidak pernah terputus. Bahkan ketika dunia tampak gelap dan penuh kekacauan, Allah menyiapkan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Imam Mahdi hadir bukan sebagai tokoh mitos, tetapi sebagai pengingat bahwa keadilan ilahi akan selalu menemukan jalannya. Namun kehadiran tersebut hanya akan membawa manfaat bagi mereka yang telah mempersiapkan diri dengan iman, kesabaran, dan kejujuran. Dengan demikian, kisah tanda-tanda besar menjelang kemunculan Imam Mahdi bukan sekedar cerita tentang masa depan, tetapi cermin untuk masa kini. Ia mengajak manusia untuk merenungkan kondisi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Apakah nilai keadilan masih dijunjung, atau justru dikorbankan demi kepentingan sesaat? Para ulama menekankan bahwa siapapun yang hidup di masa penuh fitnah ini dapat mengambil bagian dalam kebaikan dengan menjaga iman dan akhlaknya, meskipun perubahan besar belum tampak di hadapan mata. Narasi ini masih dapat terus dilanjutkan, karena setiap hadis dan penafsiran ulama membuka pintu pemahaman yang lebih dalam tentang perjalanan akhir zaman. Namun inti pesannya tetap sama, bahwa keselamatan tidak terletak pada mengetahui kapan dan bagaimana tanda-tanda itu terjadi, melainkan pada kesiapan hati untuk menerima kebenaran dan menolak kezaliman dalam bentuk apapun. Inilah pelajaran abadi yang diwariskan oleh ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Rangkaian panjang ini masih berlanjut, karena riwayat-riwayat Islam menggambarkan bahwa setelah manusia merasakan keadilan yang ditegakkan oleh Imam Mahdi, muncul fase perenungan kolektif yang mendalam. Banyak manusia mulai membandingkan masa kelam yang pernah mereka lalui dengan keadaan baru yang penuh ketertiban dan rasa aman. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, dijelaskan bahwa manusia pada masa itu sering mengingat kembali masa kezaliman sebagai pelajaran berharga. Para ulama menafsirkan bahwa ingatan ini bukan untuk menumbuhkan kebencian, tetapi agar manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama ketika mereka kembali diuji oleh perubahan zaman. Namun, sifat dasar manusia yang mudah lupa kembali menjadi ujian tersendiri. Riwayat hadis menunjukkan bahwa sebagian manusia mulai meremehkan nikmat keadilan yang telah mereka rasakan. Mereka menganggap kedamaian sebagai sesuatu yang pasti, bukan amanah yang harus dijaga. Dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan bahwa manusia sering tergelincir ketika mereka merasa aman. Para ulama menjelaskan bahwa kelalaian ini adalah pintu masuk bagi fitnah baru, karena keadilan hanya dapat bertahan jika didukung oleh kesadaran moral masyarakat secara keseluruhan. Dalam fase ini, tanda besar lainnya adalah munculnya perdebatan panjang tentang kebenaran dan makna kehidupan. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menggambarkan bahwa manusia akan banyak berbicara, tetapi sedikit beramal. Diskusi agama menjadi ramai, namun sering kehilangan ruh keikhlasan. Para ulama menafsirkan kondisi ini sebagai ujian intelektual, di mana manusia diuji apakah ilmu yang mereka miliki benar-benar membawa mereka kepada ketakwaan atau hanya menjadi alat untuk memenangkan perdebatan dan mencari pengaruh. Riwayat hadis juga menggambarkan bahwa pada masa ini, hubungan manusia dengan alam kembali diuji. Ketika keadilan ditegakkan, alam memberikan keberkahan. Namun ketika manusia mulai lalai, tanda-tanda peringatan kembali muncul dalam bentuk perubahan cuaca dan kesulitan alam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad menyebutkan bahwa bumi berbicara melalui hasilnya. Para ulama menafsirkan bahwa maksudnya adalah alam menjadi cermin perilaku manusia. Ketika manusia adil dan bersyukur, alam pun memberi kecukupan. Tetapi ketika manusia lalai dan serakah, keseimbangan kembali terganggu.